Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu. Ibu, Pak, apa benar nih musim hujan di daerah istimewa Yogyakarta nggak jadi datang? Gimana tuh? Jadi datang nggak nih kira-kira? Bu Reni? Iya. Jadi dong. Jadi dong ya. Nah, kalau ada yang bertanya tuh Bu, ini musim hujannya di daerah istimewa Yogyakarta ini kan biasanya kalau September itu bahkan ada lagu September ceria gitu, biasanya udah adem-adem gitu ya, hujan rintik-rintik atau bahkan sudah cukup deras. Tapi justru akhir-akhir ini di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya bukan hujan tapi malah justru sebaliknya, hawa yang semakin ekstrim, semakin sumuk gitu ya. Nah, ini kira-kira hujannya ini hujan datang lagi nggak, ini kira-kira gimana tuh Bu Reni? Iya. Jadi untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, prediksi kami awal musim hujan itu masuk di sekitar pertengahan Oktober. Atau dasarian 2 Oktober itu sudah ada wilayah yang masuk musim hujan. Baik. Yaitu di Kalibawang dan Temon di Kabupaten Kulon Progo. Tapi umumnya sebagian besar itu di dasarian 3 Oktober atau akhir Oktober itu banyak yang memasuki awal musim hujan, kemudian disusul di awal November. Nah itu banyak wilayah yang atau bisa disebut keseluruhan awal November itu memasuki awal musim hujan. Oke, berarti memang ini memang belum saatnya seperti itu ya. Iya. Oke. Masih pancaroba. Masih pancaroba. Jadi jangan galau nih yang nunggu-nunggu hujan setiap hari kok hawane sumuk, hawane wah serah karu-karu, pokoknya semuanya orang sambat ya. Dikasih hujan sambat, dikasih panas sambat, itulah manusia. Itu ya Pak Jojo ya. Wah Pak Jojo katanya nanti Temon nih sebentar lagi akan memasuki musim hujan, katanya lebih duluan. Padahal nih Pak Jojo setiap hari ada di Temon ya Pak Jojo. Iya, tadi juga udah ada hujan. Oh, sudah ada hujan. Oh, sudah curi star nih ternyata. Hujan nih tadi di Temon. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui kalau misalkan kondisi iklim saat ini mungkin kayak tadi ya Bu ya, sumuk, panas gitu ya. Dan sebetulnya ini ada fenomena apa sih di musim pancaroba seperti ini biasanya di Bu, yang masyarakat nggak tahu nih. Taunya ini pada menanti hujan aja, taunya kan adanya kemarau sama hujan. Pancaroba lah ya, itu ada hujan apa. Tapi sebenarnya ini fenomena apa nih yang benar-benar dirasakan agak lumayan ekstrim nih di Yogyakarta akhir-akhir ini? Ya, untuk sekarang memang sebenarnya lebih ke cenderung kondisi netral ya. Netral, tetapi karena memang masuk pancaroba, kemudian juga ada fenomena di mana posisi gerak semu matahari itu kan di ekuator, dan awal Oktober ini kan mendekati di sekitar atas wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Baik, okay. Nah ini salah satu yang memicu bahwa suhu udara ini semakin panas atau terik dirasakan oleh masyarakat di Jogja. Gitu. Pak Jojo, kalau misalkan memang cuaca yang semakin kayaknya ekstrim gitu ya menyebutnya ini, tapi ya bakul es teh jumbo sekarang laris manis ya karena cuacanya panas banget ya, jadi pengen yang anyes-anyes. Menurut Pak Jojo ini memang di bulan September ini memang seperti ini atau mungkin kok lain daripada tahun-tahun yang lalu? Ya memang sebenarnya kalau di September Oktober ini kan sudah masuk Oktober ya. Di Oktober ini kan ya tadi Bu Reni bilang adalah musim peralihan memasuki musim penghujan. Di saat itulah kita akan merasakan sumuk. Ya, sumuk panas. Itu sebenarnya tanda-tanda ada mau hujan gitu kan. Oh, begitu baik. kita rasa panas, sumuk itu ada tanda-tanda mau muncul hujan. Kenapa kita merasakan panas atau sumuk itu? Tadi karena ada awan. Satu, pertama ada awan. Di proses pertumbuhan awan itu ada namanya pelepasan energi laten yang kita merasakan jadi panas banget. Wah, panas banget bener. Itu sebenarnya bahwa itu adalah tanda-tanda akan mau hujan itu. Jadi panas. Iya, karena kita kan selama ini kemarau itu ada angin dari Australia, rasanya dingin, bahkan ada mendiding gitu kan. Begitu dikasih yang anget-anget langsung protes, wah ini anget nih, padahal itu adalah bagian dari proses pembentukan awan. Ketika membentuk awan, kemudian akan melepaskan energinya, tentu kita juga akan panas. Padahal habis itu ada hujan, walaupun cuma sebentar hujannya, tapi ketika nanti merasakan berapa hari kita panas,
setiap hari panas, kemudian panas banget. Itu kita perlu ada waspada karena ada cuaca ekstrim yang mengintai kita sebenarnya gitu. Jadi seperti apa itu kira-kira yang mengintai? Di saat-saat peralihan itulah kita sudah merasakan sumo, awannya sumo, terus itu bisa ada potensi munculnya cuaca ekstrim yang biasanya disertai angin kencang, petir, bahkan ada hujan es. Dan juga potensi terjadinya puting beliung. Karena memang hanya awan-awan sedikit, kemudian menjulang tinggi, kemudian terbentuk. Nah, di proses pengolahan itulah yang tadi itu memancarkan energi panas, kemudian ada munculnya awan-awan yang towering yang bisa berpotensi menjadi angin kencang, hujannya lebat walaupun cuma sebentar, kemudian ada hujan es, ada potensi itu, kemudian juga ada potensi puting beliung. Itu yang perlu diwaspadai karena di masa peralihan itu. Perlu diwaspadai sampai tadi ya, yang paling ekstrim adanya puting beliung, kemudian hujan es, ya jangan terus berpikir hujan es teh jumbo gitu loh ya, bukan hujan es teh jumbo. Nah kalau hujan es itu kan masih agak lumayan cukup jarang walaupun sudah sering kita dengar gitu kan. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta yang riskan atau rawan terkena es itu nanti mana nih? Jadi ini pertumbuhan awalnya nanti di sebelah utara ya, kemungkinan paling besar akan terjadi itu memang di wilayah Sleman. Dan posisi matahari ini kan akan berada tepat di kota Jogja itu sekitar tanggal 12 atau tanggal 13 Oktober. Di saat itulah sebenarnya rentang atmosfer itu paling tinggi. Kemudian proses pembentukan awan menjadi lebih tinggi. Begitu terjadi pembentukan awan yang paling tinggi itulah yang akan berpotensi terjadinya es. Hujan es tadi. Begitu. Pak Jojo, dan ini kan cuacanya itu ekstrimnya mau siang mau malam kayak 24 jam. Memang seperti itu. Malam pun sumuk umek gitu. Betul. Jadi potensi hujan yang ekstrim itu memang di siang menjelang sore ya. Tapi prosesnya adalah dari jam-jam 10 itu sudah mulai terasa. Kemudian malam hari ketika ini belum dilepas, malam harinya pun masih tersimpan. Nantinya energi yang dipancarkan oleh matahari, kemudian posisinya memang tepat berada di daerah sini ya, di daerah Jawa. Kemudian malam hari ada awan yang membendung, artinya energi yang dipantulkan itu kembalikan lagi. Kita akan merasakan wah panas, memang panas begitu. Itu memang tanda-tanya kita akan memasuki musim penghujan itu. Nah Bu Reni, kalau misalkan musim penghujan nanti akan datang sekitar bulan Oktoberan ya. Kalau dari tahun-tahun yang lalu ini Jogja ini maju atau mundur sih biasanya atau gimana ini nanti? Ya, jadi untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta umumnya masuknya awal musim hujan tahun 2004-2025 ini seperti biasanya atau seperti umumnya, tetapi ada sebagian yang maju satu dasarian atau maju 10 hari, jadi lebih cepat. Tetapi secara keseluruhan itu sama dengan normalnya. Mungkin bisa saya bacakan ya terkait awal musim hujan di wilayah Yogyakarta yang masuk di dasarian 2 Oktober atau pertengahan Oktober ini di Kabupaten Kulon Progo. Ini meliputi Kapanewon, Samigaluh dan Kalibawang. Kemudian di dasarian 3 Oktober atau akhir Oktober baru memasuki awal musim hujan. Ini di Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon, Nanggulan, Sentolo, Girimulyo, Kokap, Pengasih, Temon, Wates, Panjatan, Galur dan Lendah. Nah, kemudian di Kabupaten Sleman ini meliputi Kapanewon, Turi, Pakem, Cangkringan, Sleman, Ngaglik, Minggir, Moyudan dan sebagian Tempel. Nah, selanjutnya untuk Kabupaten Bantul ini meliputi Kapanewon, Sedayu, sebagian kecil Pajangan, Bantul, Jedes, Imogiri, Pundong, Bambang Lipuro, Pandak, Serandaan, kemudian Sanden, Kretek, sebagian Dringo dan Pleret. Nah, untuk Kabupaten Gunung Kidul ini meliputi Kapanewon, Purwosari, Panggang, Playen, Wonosari, Semanu, Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjung Sari, Saptosari, Palian, sebagian Karangmojo dan sebagian kecil Ponjong. Nah, ini yang terakhir Mbak Mia, ini di dasarian 1 November baru memasuki awal musim penghujan.
atau musim hujan 2024-2025 ini meliputi Kabupaten Sleman, yaitu terdiri dari Kapanewon Seyegan, Melati, Godean, Gamping, Depok, Berbah, Kalasan, Ngemplak, dan Prambanan. Kemudian seluruh kemantren di kota Yogyakarta ini juga masuknya awal musim hujan di dasarian 1 November. Nah, kemudian di Kabupaten Bantul ini meliputi Kapanewon Piungan, Sewon, Banguntapan, sebagian Pajangan, Pleret, dan Dlingo. Nah, ini yang terakhir di Kabupaten Gunung Kidul ini meliputi Kapanewon Playen, Patok, Gedangsari, Ngawen, Nglipar, Semin, Ponjong, sebagian Patok, dan Karangmojo. Jadi bisa dibilang bahwa pada awal November itu sebagai umumnya wilayah DIY sudah Rata. seluruhnya memasuki awal musim penghujan, dan saat ini juga ada indikasi fenomena La Nina. Jadi kalau La Nina itu kan hujannya bertambah daripada biasanya. Intensitas curah hujan bertambah dari biasanya. Jadi kalau musim hujan biasa kita merasakan hujannya ya seperti itu, tetapi kalau ada indikasi fenomena La Nina, curah hujannya atau intensitas curah hujannya bertambah daripada biasanya, sehingga biasanya frekuensinya juga akan lebih tinggi atau lebih sering. Nah, nanti yang merasakan di Pak Jojo ini, curah hujannya bisa sering terjadi ataukah tidak. Oke, baik Bu Reni, tadi disampaikan kalau ternyata hujan ya ada di daerah Yogyakarta itu bahkan tapi justru dari pinggiran, dari pinggir-pinggir dulu ya. Itu memang seperti itu atau kenapa ya kok bisa ya? Dan kota kayaknya agak-agak akhir ya. Padahal paling sumuk loh ya. Tapi memang itu ya. Kok tadi saya dengar loh, Kulon Progo yang pinggir-pinggir, di sana pinggir-pinggir. Emang seperti tapi unik, tapi ya inilah alam gitu ya Pak Jojo ya. Nah, Pak Jojo tadi Bu Reni sudah ngendiko. Wah, ini Pak Jojo nih nanti yang kira-kira kalau intensitasnya lebat, kira-kira Pak Jojo, kenapa tuh Bu Reni memberikan sedikit warning ya? Iya. Ya itu tadi karena memang ada La Nina, tentunya jumlah curah hujannya akan bertambah. Dan potensi untuk cuaca ekstrim juga akan lebih sering ya daripada yang kemarin gitu kan. Kemarin itu nggak terlalu. Sebenarnya kita udah memberikan informasi sebelum bulan lalu ya ke pemerintah BPBD, ke daerah-daerah masing-masing bahwa akan ada mengalami potensi kenaikan cuaca ekstrim. Dan kita sudah memberikan peta-peta wilayah-wilayah mana yang akan mengalami cuaca ekstrim itu. Kemudian mereka juga memberikan informasi itu dan kita sudah mulai artinya persiapan menghadapi itu, dan sebagian sudah melakukan penebangan pohon. Menebang sebagian artinya memangkas dahan-dahannya, kemudian di tempat-tempat lain juga kita sudah memberikan informasi itu bahwa bahwasanya akan mengalami beberapa proses cuaca ekstrim yang tadi ya, karena tidak biasanya karena pas peralihan ini ada ditambah ada potensi La Nina, sehingga cuaca ekstrim ini akan sering lebih muncul dan ya. Kemudian kita udah menyiapkan, artinya ketika kita sudah lebih waspada mana yang potensi berbahaya kita udah kurangi. Insya Allah bencana-bencana ini akan lebih berkurang lah, bencana hidrometeorologi akan berkurang untuk di wilayah sini. Oke, nah tadi dengan curah hujan yang tinggi, dengan tadi akan adanya angin dan lain sebagainya. Kalau misalkan nih, kalau Pak Jojo kan ditemukan dekat dengan laut nih ya. Betul. Apa yang terjadi dengan gelombang air laut kita nanti Pak Jojo? Di peralihan ini juga kita ada semacam memberikan informasi perairan di pantai ya, di laut. Ketika ada cuaca ekstrim, tentunya kita lebih waspada karena memang bisa membangkitkan gelombang yang tinggi. Oh baik. Jadi ketika ada cuaca ekstrim di laut, tentunya akan memberikan gelombang tinggi. Dan kita selalu memberikan informasi ini kepada Sarlinas atau kemana ada potensi gelombang tinggi di mana. Gitu. Oh baik. Padahal sebenarnya peralihan ini sebenarnya dari yang tinggi ke rendah, tapi ada waktu-waktu tertentu ketika muncul cuaca ekstrim justru dia naik. Padahal peralihan dari gelombang tinggi ke rendah sebenarnya, tapi di saat-saat ada cuaca ekstrim dia bisa malah naik ya. Itu yang perlu diwaspadai ketika orang udah
mengharapkan gelombang tinggi ini kan dari bulan JAS Juni, Juli, Agustus, September itu adalah puncaknya. Baik. Akan turun gitu kan. Tapi di saat-saat cuaca ekstrim bisa membangkitkan. Itu yang perlu bahaya. Itu yang berbahaya, itu yang perlu diwaspadai. Oke, yang tadinya dikira diam-diam Diam, saja ternyata iya. bergejolak. Bergejolak, Oke. tiba-tiba ada. Tadi karena ada perpaduan tadi yang namanya Nina. La Nina. Oh, La Nina, El Nina. Aduh, agak seneng loh ya. Habis namanya cantik-cantik sih Bu Iya. ya. La Nina sama El El Nino. El Nino. El Nino ya? Iya. Itu Oke. cowok, La El Nina Nino itu anak cewek. laki-laki, La Nina anak perempuan. Tapi memang Iya. seperti itu namanya, Iya. memang dikasih Iya, nama. iya. Oke, duh cantik-cantik kali tapi oke. Nah, Bu Reni, kalau tadi kan ada apa namanya, kita harus waspada dengan gelombang tinggi di laut. Nah, kalau Bu Reni ini waspadanya untuk misalkan kan kalau saat ini sedang nih petani nih saat ini kan, terutama petani hortikultura tuh ya Bu ya kan, dengan Iya. segala macam tanamannya gitu ya Bu ya. Apa nih yang harus diwaspadai atau ada warning nggak? Iya. Jadi karena musim hujan sudah berlangsung nanti di pertengahan Oktober. Nah, ini perlu diwaspadai ya untuk para petani. Jadi para petani juga harus mendeteksi iklim ya. Iklim bahwa awal musim hujan ini untuk wilayah DIY memang terdeteksinya dari barat dulu. Karena musim hujan itu terjadi karena adanya angin baratan yang berasal dari Asia. Benua Asia menuju wilayah kita, sehingga mengalir ke wilayah kita berupa angin baratan. Sehingga masuknya awal musim hujan tadi dari barat. Oh, kenapa dari Kulon Kulon Progo Progo. dulu yang pinggir-pinggir? Iya. Oh, baik, memang ada. Kemudian ke baik, tengah, baik. kemudian ke timur. Jadi timur itu dan tengah November tadi ya. Jadi paling akhir. Ya itu tadi karena angin berasal dari barat dan topografi di DIY ini juga menentukan awal ataukah lebih lambat mengalami musim Kontur-konturnya, musim hujan daerah-daerahnya maupun gitu ya. musim kemarau. Nah, oke. untuk petani pada saat ini perlu mewaspadai bahwa curah hujan diprediksikan akan lebih tinggi daripada biasanya. Nah, itu dia. Sehingga para petani hortikultura harus menyikapi dengan bijak. Karena kalau petani tanaman pangan, padi ini senang. Ya. Karena curah hujannya tinggi. Oh, yang ditunggu-tunggu nih ya biasanya kayak Karena gitu. petani senang kalau curah hujan di atas 200 mm per bulan untuk petani padi. Tetapi petani horti ini harus siap-siap karena curah hujannya kemungkinan akan lebih daripada biasanya. Nah, sehingga kalau tanaman horti seperti cabai atau tembakau itu kan tidak senang dengan curah hujan yang berlebih. Ngemes nanti ya Nanti istilahnya. kualitas Oke. tembakau juga jeng-jeng. kurang bagus. Kemudian kalau tanaman horti cabai juga membutuhkan air kan tidak sebanyak seperti tanaman padi. Jadi memang harus antisipasi nih ya sedari Iya, sekarang apa antisipasi sih yang sedini perlu mungkin. dipersiapkan, karena tadi sudah dihimbau bahwa curah hujannya ini untuk musim ini akan lebih, intensitasnya akan lebih tinggi dari biasanya, frekuensinya juga ya. Jadi siap hujan-hujanan, nggak boleh sambat loh ya, ini panas sambat, hujan sambat. Itu ya, Pak Juju. Iya, panas. Udah anget-anget sekarang. Berapa sambat udah ya. Baik, sekarang itu kita sedang bersama dengan Ibu Reni Kraningtyas ya. Beliau adalah Kepala Stasiun BMKG Klimatologi, dan ada Abang Jojo. Wes. Kalau biasanya kan kalau kita dulu nih zaman aku kecil nih Joshua ya. Ini tapi ini jangan salah namanya, walaupun ini Warjono. Ambil jonya ya, tengahnya, tengah-tengahnya. Oke, beliau ini adalah juga merupakan kepala stasiun dari yang ada di Temon ya, di bandara gitu. Jangan salah ya, Pak Jojo yang ini tuh Bang Jojo yang ini. Keren ya. Nah, tadi ya bagaimana intensitas ternyata untuk tahun ini agak-agak warning, didahului dengan cuaca yang panas ekstrim ini. Nah, Bu Reni, kalau misalkan nanti berarti kalau ada cuaca yang intensitasnya hujannya agak lumayan banyak dan sering, waspada banjir juga ya Bu ya. Iya. Nah, di daerah mana sih yang kira-kira harus kita waspadai akan ada airnya lumayan cukup berlebih di daerah mana aja nih Bu? Iya. Ya, kalau curah hujan tinggi
yang mengakibatkan banjir tentu terutama daerah-daerah dataran rendah ya. Dataran rendah kalau kita ya di sekitar kota Jogja, kemudian juga wilayah Bantul ini kan juga perlu waspada karena Bantul ini merupakan daerah hilir. Kalaupun tidak ada hujan di Bantul, tetapi kalau di Gunung Kidul dan tempat lain hujan, biasanya kan hilirnya masuk ke Bantul. Nah ini perlu juga diwaspadai banjirnya banjir kiriman. Nah, iya karena tidak ada hujan di Bantul, tapi ada kiriman curah hujan dari tempat lain. Nah itu bisa mengakibatkan banjir di Bantul. Nah ini perlu diwaspadai karena masuk musim hujan ini sudah pertengahan Oktober dan kemungkinan terjadi cuaca ekstrim juga akan terjadi pada saat musim hujan. Nah kita perlu waspada pada daerah-daerah tersebut. Kemudian potensi longsor ini juga bisa terjadi, terutama daerah-daerah yang dataran tinggi ya, Kalibawang, Sambigaluh dan Kulon Progo lainnya yang dataran tinggi. Kemudian juga sebagian besar Gunung Kidul itu juga bisa berpotensi longsor dan juga daerah Kalasan ya, ada beberapa daerah yang lebih tinggi daripada biasanya dan itu juga bisa berpotensi terjadi longsor. Apalagi pancaroba seperti ini ya, yang tadinya tanahnya kering, beberapa hari tidak ada hujan, sekali hujan langsung deres banget. Dan itu bisa terjadi misalnya sehari 2 hari. Nah tadinya yang tanahnya kering merekah, kemudian ada hujan yang berlebih, curah hujan yang tinggi, akhirnya kan rekahan tanah terisi dengan air sehingga bisa terjadi longsor. Nah ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Pokoknya ya pasti kalau longsor identik dengan dataran tinggi, banjir identik dengan dataran rendah. Dimanapun harus waspada ya Bu. Harus waspada. Harus perhatikan lingkungan kita. Selokan-selokan kita tersumbat atau tidak. Nah itu dia. Kita harus persiapan karena masuk musim hujan sebentar lagi. Nah Bang Jojo, kalau misalkan tadi gelombang tinggi, berarti kan ini warning juga untuk nelayan nih. Adakah ada yang harus diwaspadai untuk nelayan di bulan-bulan apa atau mungkin gimana ini? Ya, tetap waspada ya. Artinya ketika ini kan posisi matahari ke arah selatan. Ada potensi munculnya tropical cyclone. Apa itu, Pak? Tropical cyclone itu ada semacam putaran atau puting beliung tapi dia lebih gede. Di laut tapi ada puting beliung. Betul, lebih gede. Kejadian di Jogja adalah cempaka ya. Cempaka itu kan menyebabkan banjir, bahkan merusak lah ibaratnya di wilayah. Nah ini karena potensi gerak semu matahari kita dia nanti akan ke selatan dan potensinya ada, tentu kita perlu waspada. Saat adanya tropical cyclone jangan melaut karena itu sangat berbahaya. Penerbangan pun tidak boleh mendekat, apalagi kapal yang udah di situ ya. Jadi tetap waspada karena ya sekarang posisi memang akan ke selatan dan ada potensi untuk terjadinya tropical cyclone di wilayah pantai selatan itu. Itu yang perlu diwaspadai. Tadi ya jadi kayak apa sih ya, badai apa sih namanya, bukan ya? Badai ya. Jadi semacam puting beliung tapi lebih besar dan lebih gede. Jadi itu sangat berbahaya untuk penerbangan juga untuk sering pelayaran. Terjadi. Ya untuk saat posisi matahari di selatan tentunya ada, walaupun kadang ada di barat atau di timur. Tapi yang pernah menerpa di Jogja adalah cempaka. Cempaka itu namanya ya. Iya. Halah jenenge cempaka lagi. Iya, kita memberikan nama bunga karena harapannya supaya tidak membawa bencana. Baik, biar yang indah-indah ya. Betul. Namanya tuh Mbak Cempaka. Semoga ini bukan apa namanya tadi Mbak Cempaka nggak ini ya, untuk tadi nggak apa sana deh, nggak usah jauh-jauh, nggak usah deket-deket ya pastinya. Wah, ternyata baru kita tahu ya dari awal-awal ini apa namanya bulan September yang banyak orang mengeluh ini gersah-kerus di mana-mana ya, bu kersah-kerus semua ibu-ibu lagi di warung mau di mana, pokoknya adanya orang kersah-kerus. Ini loh ya besok-besok yang sebenarnya terjadi begitu nggih. Bu Reni, apa sih yang ingin disampaikan ini terutama untuk masyarakat di wilayah Yogyakarta untuk masa pancaroba ini? Iya, baik Mbak Mia, karena sekarang yang kita rasakan masa pancaroba, kemudian fluktuasi kondisi iklim juga bervariatif ya, baik suhu, kemudian kondisi cuaca. Suhu bisa apa namanya dari dingin kemudian melonjak ke panas terik, kemudian cuaca dari cerah kemudian nanti sebentar lagi terjadi hujan lebat dan lain sebagainya. Ini
biasanya akan berdampak kepada kesehatan kita. Ya, baik. dengan flu, batuk juga aktivitas yang tidak sesuai dengan badan kita, sehingga kita bisa merasa sakit, demam dan lain sebagainya. Kita perlu waspada dengan kondisi pancaroba saat ini, harus menjaga kesehatan kita, dan terutama kita juga harus siap-siap untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah kita. Selokan juga harus jangan sampai tersumbat. Kemudian pohon-pohon di sekitar rumah juga harus diperhatikan, yang lapuk ditebang, kemudian dahan-dahan yang rimbun juga dipangkas, sehingga apabila terjadi angin kencang, kemudian terjadi pohon tumbang, itu tidak membahayakan lingkungan sekitar kita. Nah itu dia, apalagi kan beberapa akhir ini kan ada banyak warning Pak Jogja itu darurat sampah ya. Jangan sampai tadi yang sudah dapat ini sampah tadi malah justru gongnya itu nanti belum kelihatan ya. Kalau kemarin kan mungkin lagi berserakan di mana-mana. Yang kita tahu orang-orang bisa membuang sampah di mana-mana. Ini yang cukup ngeri ya. Bang Jojo atau Pak Jojo, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat daerah istimewa Yogyakarta? Ya, ini kan memasuki musim hujan ya, dari pancaroba ke hujan, tentunya kita waspada. Sebenarnya ada tanda-tanda ketika ada munculnya cuaca ekstrim, tadi yang rasa sumuk terus kan dalam waktu 1-2 hari kalau sampai sumuk itu tentunya waspada. Dan kalau dari kota Jogja sebenarnya kita bisa melihat tanda-tanda itu di jam 10 pagi ya, jam 10 pagi ketika melihat ada awan yang menjulang tinggi di daerah Salaman atau Salam itu di daerah ya Kulon Progo itu. Ketika udah menjelang tinggi berarti nanti siangnya kita perlu waspada bahwa ada potensi terjadinya angin kencang yang menerpa gitu ya. Walaupun hujannya mungkin nanti sampai di kota habis. Karena perakiraannya bahwa bulan November nanti baru kena, tapi anginnya sebenarnya udah kena efek gitu kan. Jadi ada bergerak dari barat ke timur karena lewat ke Jogja. Nanti bergeser lagi nanti dari Bantul ke Jogja juga, nanti di berikutnya nanti dari timur ke Jogja juga. Jadi kota Jogja kenapa cenderung akan dilewati angin dan gini, karena posisinya memang di kota ini kan lebih cenderung banyak pemukiman ya, hawanya lebih hangat, pergerakan angin akan menuju ke tempat yang lebih hangat. Jadi tekanan tinggi ke tekanan rendah. Di hangat ini justru tekanannya rendah. Jadi akan bergerak dari barat, nanti ada tadi pola hujannya kenapa dari barat, dan nanti muncul dari Salaman, dari itu daerah situ muncul Turi, akan bergerak turun ke wilayah Jogja. Itu perlu diwaspadai karena memang ya itu adalah polanya memang di wilayah seperti itu ya. Oke, gitu. Jadi tempat tadi di mana-mana ngumpulnya nanti di tengah gitu ya. Terakhir hujannya nanti di Jogja. Jogja. Itu makanya belakangan November. Wow. Jadi itu ya kenapa namanya faktor atau alam itu memang luar biasa, dari kontur di mana tempat kita tinggal. Jadi semuanya bisa diprediksi, luar biasa. Bu Reni, Pak Jojo, terima kasih untuk obrolannya di hari ini yang ini bisa menjawab bagaimana yang kepo-kepo ini ada apa sebenarnya gitu ya. Apakah ini bumi ini semakin panas kayak lagu, tapi memang ada ilmiahnya tuh ada. Jangan khawatir, semuanya akan kita jalani bersama-sama gitu ya. Matur nuwun Pak Jojo, matur nuwun Bu Reni. Selamat kembali melanjutkan tugas. Terima kasih. Demikian konfirmasi hari ini. Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu.